Aman Pak Aris? Oke. Pak Aris, ini Pak Aris dalam sebuah pelajaran ada kegiatan supervisi nih, coaching. Untuk ini supervisi akademik itu adalah sebuah proses pengembangan diri, pembelajaran dan pencapaian belajar Pak Aris. Dalam supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Sebelum masuk ke observasi yang intinya saya sama Pak Aris akan mencoba tentang praobservasi yang tujuannya adalah kesiapan untuk mencapai observasi tersebut. Yang pertama, Pak Aris paham? Oke, terima kasih Pak Afri. Yang pertama tahapan atau harapan observasi yang besok nanti akan dilaksanakan gimana Pak? Baik Pak Yoyo, terima kasih. Tentu saya sebagai guru PPKN mempunyai persiapan atau tentu yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana di dalam sesuatu itu harus ada yang namanya kegiatan pendahuluan. Yang kedua tentu ada kegiatan inti dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Perlu dilakukan. Oke, berarti ada pendahuluan, inti dan penutup ya untuk tahapannya. Rencana kapan ya? Dan kelas berapa dan materinya apa ya Pak? Baik, tentu kalau diizinkan kita masih sehat tentu Pak Yoyo, kita besok juga bisa dilaksanakan Pak Yoyo. Tentu karena kalau besok kita akan memakai dari kelas 85 ya, tentu pada materi tersebut kita akan mengetahui arti dan makna perjuangan dalam Sumpah Pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, berarti tentang materinya tentang perjuangan Sumpah Ya, Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Oke, jadi ingat masalah lu nih Pak. Masalah. Oke, terus kan setelah kita mengetahui materinya kita pasti punya tujuannya Pak. Tujuan pembelajarannya itu apa Pak? Betul. Nah, tujuan dari pembelajaran dari materi yang akan dibahas nanti ya kita akan menjelaskan bagaimana arti dan makna penting daripada Sumpah Pemuda tersebut ya. Dan yang kedua tentu habis mengetahui atau menjelaskan tentu kita akan menyusun laporan hasil telaah ya yang dimana materinya adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan tersebut. Berarti yang saya poin tadi ada 2 ya, arti penting Sumpah Pemuda, laporan hasil telaah. Betul. Oke, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran, apa saja yang disiapkan Pak untuk observasi besok? Tentu sebelum kita mulai awal kegiatan banyak sekali yang perlu disiapkan ya, salah satunya tentu yang paling utama adalah RPP. Nah, yang kedua adalah modul ya. Mungkin kalau di siswa sudah ada yang namanya buku paket tersendiri, tapi saya pun juga punya ya. Tapi akan lebih baiknya kita mempunyai banyak-banyak referensi seperti itu. Dan yang terakhir mungkin habis pembelajaran kita akan yang namanya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, yang jadi lumayan ya Pak ya, ada RPP, ada modul, buku paket, buku yang Bapak punya mungkin bisa diambil dari medsos-medsos yang lain, kemudian ada LKPD, jadi untuk refleksi anak-anak. Wih, bagus banget Pak. Oke, terus kalau kita udah tujuan, udah yang disiapkan, strateginya apa sih Pak untuk bisa? Baik, nah agar di kelas itu kita lebih kreatif atau lebih aktif siswanya, saya selalu menggunakan yang namanya metode problem solving. Atau biasanya sering dikaitkan dengan atau ditambah biasanya sering saya kaitkan ya dengan basic learning tadi. Nah ini biasanya sering saya utamakan adalah demonstrasi dan tanya jawab. Karena kenapa dengan alasan seperti itu, saya pengen anak ini mengamati dan menentukan hasil daripada mereka, apakah mereka mengetahui sejauh mana tentang materi, atau biar mereka lebih berpikir kritis secara mandiri. Berarti banyak dari yang pertama problem solving, basic learning, terus tanya jawab diskusi itu kalau menurut saya sih udah diferensiasi ya Pak ya. Jadi gimana ya kemampuannya low, yang balance, imbang dan yang high itu udah tercampur di situ ya Pak. Oke, terus kalau kita udah mencapai kan mungkin kalau suatu mau kegiatan kita kan Bapak nggak mungkin sendiri ya Pak. Apakah ada yang bantuan dari siapa yang bisa membantu Bapak seperti itu? Tentu yang membantu adalah semua yang ada di kelas tadi. Dengan cara saya tadi bilang ini menggunakan metode problem solving atau tanya jawab. Nah, karena di sana kita lihat siswa ini masih banyak dalam mengeluarkan pendapat tadi. Nah, makanya saya selalu menggunakan metode itu atau selalu tanya jawab mendemonstrasikan tersebut agar siswa bisa aktif dalam mengeluarkan pendapatnya. Jadi ini intinya
nggak disuruh aktif ya, speak up ya lebih bagus. Jadi emang generasi Z emang harus seperti itu. Oke. Terus mungkin ini Pak, area pengembangan Pak, kompetensi apa yang akan dituju dari Bapak itu? Tentu saya memahami dulu karakteristik peserta didik tersebut Pak. Kalau memang dia sudah pas, maka kita di sana akan mengetahui ya. Kalau memang karakteristiknya sudah kita pahami, maka kita harus melanjutkan ke dalam kreativitas siswa tersebut Pak. Berarti karakteristik masuk ke kreativitas. Kreativitas. Oke Pak, menurut saya sih untuk praobservasi udah cukup ya Pak, udah mengganggu Bapak untuk kegiatannya. Semoga besok laksanakan besok ya Pak ya, Iya, terlaksana siap. dengan baik, sukses semuanya. Amin. Apa yang diharapkan dari praobservasi ini berjalan dengan baik. Siap. Selamat Pak, Terima kasih Siap. juga Pak ya. Sukses Siap. selalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Siap. Mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya belajar saya mengenal saya terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang ada nggak yang nggak hadir? Ada. Sakit apa, izin apa, alpa? Sakit. Ya. Ada lagi? Dua. Ya, mudah-mudahan doakan bagi yang sakit dia bisa masuk kembali ya, agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum saya memulai di pertemuan kali ini dengan materi ini, saya mau menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang masih ingat gak materi sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya? Ada gak? Ada? Apa? Tuh, makasih ya. Ternyata masih ingat. Saya pengen kalian ternyata lebih semangat. Saya pengen lebih semangat lagi ya. Coba kalian berdiri sejenak. Masih apa enggak? Tepuk semangat. Ya, sebisanya aja tepuk semangat ya. Coba pimpin. Kamu tepuk semangat ke dia. Ya, tepuk semangat silakan. Ini adalah SPP biar lebih semangat lagi belajarnya. Silakan ketua. Tepuk semangat. Ya, ya ini kan jelas gitu aja. Silakan. Tepuk semangat. 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 Makasih. Silakan dulu. Ya, oh berarti udah semangat ya. Siap. Ya, baik. Di pertemuan kali ini kita mau membahas yang namanya materi mengenai memaknai semangat perjuangan Sumpah Pemuda ya. Nah ini, namun sebelum ke materi saya mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana menjelaskan tentang makna dan arti Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, Anda menyusun laporan dari telaah arti makna Sumpah Pemuda. Ya, jelas ya, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan di kali ini. Nah, kita langsung saja ke materi. Nah, silakan dibuka buku paketnya ya. Di sana sudah ada. Teman-teman juga punya buku paket. Di sana ada halaman bagian sana ya. Ada. Jelas ya? Sudah. Nah, ini kita mau memaknai ya. Tentu kalau kita mau merdeka pasti ada hal yang harus dikorbankan oleh para pahlawan. Ada kata semangat terlebih dahulu. Ada perjuangan baru kita bisa merdeka. Ya, kalau nggak ada perjuangan pasti nggak bakal merdeka, ya kan? Nah ini. Namun di sini yang akan kita bahas adalah perjuangan Sumpah Pemuda para
pemuda. Yang dikatakan pemuda itu adalah laki-laki yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Itu sesuai undang-undang, pasalnya ada. Ya. Namun dikatakan lagi pemuda itu apa? Ya, tadi berusianya, kalau teman-teman ada nggak umurnya yang 16 tahun? Ada? Ada. Nah, berarti dia pemudanya di sini. Ya, berarti dia harus lebih semangat bagaimana memaknai perjuangan ini. Nah, kita di sini mau bahas ini adalah makna yang ada di Sumpah Pemuda ya. Sebenarnya ini pada pertemuan sebelumnya kita mau masih bahas ya. Ini Kami Putra yang ada di Sumpah Pemuda juga ada di buku paket. Saya yakin kalian bisa membacanya ya. Nah, ini adalah nama-nama pahlawan para pejuang yang masih muda. Jelas? Yang meninggalnya umurnya masih di bawah 30 tahun. Jelas ya? Ingat sekali lagi, ini adalah nama pemuda yang meninggalnya di umur di bawah 30 tahun dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas? Ada di buku paket ya. Yang ke satu adalah Supratman. Nah ini yang bisa kita ambil di dalam Ikrar Sumpah Pemuda adalah di sini adalah bagaimana beliau meninggalkan kesan yang begitu sempurna. Saya katakan sempurna karena beliau menciptakan sebuah lagu. Lagunya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Indonesia Raya. Apa? Apa? Ya, yang sering kita sebut lagu Indonesia Raya yang setiap Senin juga kita laksanakan. Ya, ada lagi yang terbaru yang namanya Indonesia Raya 3 stansa yang sering sekarang kita pembiasaan setiap pagi. Ya, ini adalah paling melekat menurut saya karena beliau meninggalnya umurnya di bawah 30 tahun. Ya, ini perjuangan. Yang kedua, Khairil Anwar. Pada tanggal berapa meninggalnya? Apa yang paling berkesan para pejuang pemuda ini di Khairil Anwar? Siapa yang mengeluarkan pendapat? Siapa yang mengeluarkan pendapat di dalam sejarahnya Khairil Anwar? Beliau juga punya puisi. Ya. Nah, apa yang paling melekat menurut kalian di dalam di para pemuda ini yang meninggalnya di bawah 10 tahun dalam artian beliau adalah pejuang pemuda dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang mau diambil di sini? Apa karya apa yang Khairil Anwar pernah lakukan? Puisi. Puisinya tentang aku. Ya, saya yakin mungkin di bahasa Indonesia pernah belajar ya. Pasti itu sangat melekat karena aku itu meningkatkan mengingatkan kita ke dalam perjuangan bahwa anak muda itu bisa berjuang. Jelas sampai sini ya. Terus yang ketiga, ini Walter, apa hal yang paling melekat di dalam pejuang yang muda ini juga yang ketiga? Apa yang paling melekat? Ada nggak di sana? Ada nggak? Ayo silakan buka di buku paket itu masih banyak, ya. Ada nggak yang paling melekat di kita, ya? Soalnya di sini kita mau bahas adalah makna penting, ya. Nih maknanya yang perlu kita ambil di dalam pejuang muda ini apa? Silakan ada di buku paket. Apa itu? Di modul juga ada, silakan. Apa? Cari. Apa yang menurut saudara atau menurut kalian yang paling melekat, yang paling membekas, yang bisa kita maknai sebagai generasi yang akan datang? Apa? Ada? Masa ini Walter, ayo ada nggak? Apa? Silakan. Kenapa? Ya, betul. Beliau ini adalah paling setia, ya, pejuang muda paling setia terhadap Ibu Pertiwi, ya. Terus selanjutnya, I Gusti Ngurah Rai. Ini berawal dari Bali, yang sering kita dengar adalah Bali itu pasti bandaranya Bandara Ngurah Rai yang sekarang dijadikan nama bandara. Ini pejuang muda yang asal dari Bali ini adalah Ngurah Rai. Apa yang paling membekas? Apa yang bisa kita maknai di pejuang muda ini? Di para pahlawan pejuang pemuda ini? Apa? Apa? Ada nggak? Silakan. Ayo. Ayo, ada? Apa yang Ruth? Silakan. Ayo, boleh keluarin pendapat. Apa yang bisa kita maknai semangat di dalam pahlawan pemuda ini di Gusti Ngurah Rai? Apa?
silakan. Ada? Ya, beliau Maria mengatakan bahwa Gusti Ngurah Rai ini kita harus berjuang sampai titik penghabisan. Jelas ya? Sama, kita pun harus bisa menjaga dan mempertahankannya sesuai dengan pahlawan pemuda-pemuda ini. Mereka juga sudah mengeluarkan titik darahnya sampai negara kita bisa merdeka. Yang sebelumnya kita bahas ada beberapa organisasi yang bergerak yang sangat banyak untuk memerdekakan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah nilai-nilai luhur semangat daripada pejuang. Ya, yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Ini sudah jelas ya, sudah sering kita dengar bahwa kita cinta tanah air, bahwa kita NKRI. Nah, makna apa sih yang dimaksud dengan cinta bangsa ini? Kalau kita kaitkan ke dalam Sumpah Pemuda, yang keberapa Sumpah Pemudanya? Ayo silakan, ada yang punya pendapat? Ayo, cinta bangsa atau cinta tanah air? Ya, ini yang kedua. Apa ini? Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, begitu? Ya. Nah, ini adalah tanah air ini masuk tanah Indonesia. Jelas ya? Kita bertumpah darah ini ada di sini semua. Jelas? Ya. Lalu yang kedua, persatuan. Sering kita dengar bahwa di Pancasila pun juga ada persatuan Indonesia. Tentu di Sumpah Pemuda pun juga ada, ya. Di sini sudah jelas sudah ada, ya. Nah, ini persatuan ini yang paling kuat. Kalau tidak ada persatuan, kita tidak akan yang namanya merdeka. Jelas, semua berawal dari persatuan. Tempo lalu juga kita sudah bahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Nah, sekarang kita kembali lagi ke persatuan, ya. Kalau kita kaitkan nilai luhur ini ke dalam Sumpah Pemuda yang keberapa? Silakan. Ayo. Ke dalam Sumpah Pemuda yang keberapa kalau kita mau menjunjung tinggi nilai-nilai luhur persatuan ini? Ketiga, apa itu? Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kita punya bahasa, ya. Nah, ini bahasa kita banyak, ya. Suku kita banyak. Kalau kita nggak ada persatuan, kalau kita nggak berbineka tunggal ika, nggak bakal ada yang namanya persatuan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Keberapa? Kesatu. Kenapa kesatu? Karena pertumpahan darah, ya. Baik. Ada lagi selain pertumpahan darah? Ini rela berkorban, ya. Tadi yang dikatakan bahwa di Gusti Ngurah Rai kita harus berkorban sampai titik darah penghabisan. Nah, ini sudah ada di sini, ya. Bertumpah darah satu tanah Indonesia. Jelas? Baik, selanjutnya mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, ini para pahlawan pemuda pejuang kemerdekaan ini lebih mengutamakan kepentingan bangsanya daripada kepentingan pribadi. Jelas? Makanya beliau kenapa meninggal muda? Ya karena taruhannya harus nyawa. Karena saking rela berkorbannya, maka mereka harus mengutamakan demi mempertahankan, demi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas ya? Lalu yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, tadi saya sudah bahas, kita ini negara berbineka, negara yang benar-benar banyak agama, banyak sukunya, ya, banyak rasnya. Kalau kita tidak menghargai perbedaan yang tadi, maka negara kita pasti akan yang namanya rusuh, ya, akan yang namanya kehancuran, ya. Jelas? Terus yang terakhir, meningkatkan semangat gotong royong dan kerja sama. Ini sudah tidak asing. Gotong royong sudah tidak asing, kerjasama pun juga sudah tidak asing. Ya, saya katakan sekali lagi, kerjasama adalah sesuatu usaha yang dilakukan 2 atau 3 orang. Ya, ingat sekali lagi, usaha yang dilakukan 2 atau lebih. 10 boleh nggak Pak? Ya boleh, namanya juga lebih dari 2 orang, itu namanya kerjasama. Kalau individu saja itu namanya bukan kerjasama, itu namanya individu. Nah, kalau gotong royong ini adalah kerjasama. Ini kebalikannya.
Kalau gotong kerjasama dalam menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Misalkan Anda di masyarakat gotong royong atau di rumahnya di lingkungan masyarakat gotong royong antar masyarakat dalam membersihkan selokan ya, atau membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan. Saya yakin Anda pasti ikut serta dalam sana. Nah, itu adalah sebuah meningkatkan semangat gotong royong. Sikap apa yang mau kita ambil dalam gotong royong? Tentu kerja bersama-sama. Jelas? Sampai sini paham? Coba siapa yang bisa mengulangi? Ayo, siapa yang bisa mengulangi materi tadi? Ayo simpel aja. Siapa yang bisa mengulangi? Saya kasih nanti. Siapa yang bisa mengulangi materi tadi? Tidak usah harus sempurna, sebisanya saja. Siapa yang bisa mengulas materi yang sudah kita bahas tadi? Ada nggak? Ayo, masa baru tadi juga jelasin. Ayo, ada? Ayo silakan, ada? Ayo, ada nggak yang bisa? Ayo, katanya tadi sudah paham. Ayo, ayo silakan. Rod, ayo. Silakan, apa yang tadi kita bahas? Apa? Ayo silakan. Ayo, Maria, Sultan. Ayo, Rizky. Ayo, Riz. Katanya tadi sudah paham. Ayo, kalau sudah paham, apa nih yang tadi kita bahas? Ayo silakan. Ada nggak? Ayo silakan, ada? Ayo. Ayo. Oke, betul ya yang disampaikan Bro ya. Nah, berarti sudah paham. Kalau sudah paham, saya akan mengasih lembar kerja pesertanya. Nah, silakan di sana ada aktivitas yang teman-teman harus kerjakan, namun sifatnya berkelompok ya. Kelompoknya di dalam kelompoknya 1, 4 atau 5 orang ya. Silakan, saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Nanti kalau sudah, silakan kumpulkan di meja saya. Silakan ya. Oke, karena udah selesai ya LKPD-nya. Nah, saya cuma mengingatkan materi yang akan kita bahas adalah yang akan datang di pertemuan yang akan datang, yaitu memahami semangat Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kalian silakan buka-buka saja di buku paket ya, baca-baca di rumah. Ketika nanti di minggu yang akan datang kita sudah siap belajar ya. Itu saja di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat tos Sehat ya Mas? Masih puasa? Insya Allah masih Mas. Oke Mas, kita bertemu lagi di sini Mas. Setelah observasi dan ini yang kita tunggu pasca Terakhir Pak. Boleh sedikit bertanya-tanya? Silakan. Observasi kemarin. Yang pertama mungkin pertanyaannya simpel ya. Perasaan apa sih setelah mengajar itu? Waktu observasi itu perasaannya apa sih? Baik, saya jawab ya Pak. Izin Pak. Ini manusiawi saja Pak. Tentu yang merasa khawatir atau deg-degan itu pasti ada. Padahal tiap tahun sering diobservasi, tapi memang rasa khawatir dan deg-degan dikarenakan apa Pak? Jadi apa yang saya sampaikan kepada siswa tidak sesuai dengan harapan siswa, begitu pun juga dengan saya. Tapi memang kita sudah semakin intinya masih ada rasa kekhawatiran. Kekhawatiran, Iya, betul. itu manusia. Oke, setelah perasaan, harapan setelah berobservasi. Baik, tentu harapan saya yang saya harapkan ketika dari apa yang saya sampaikan,
agar siswa ini bisa memahami betul ya, tentu bisa mempraktekannya di kemudian hari atau bisa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa mempraktekkan di tempat sehari-hari, bisa di sekolah, di rumah juga ya Pak. Betul, apalagi ini mengenai materi yang sangat luar biasa tentang bela negara. Oke, menarik tuh Pak bela negara. Saya juga ingin itu. Oke, terus setelah harapan, perasaan, rencana perubahan apa sih Pak? Apakah sudah tercapai Pak? Rencana perubahan apa? Tentu Pak, ini mungkin kalau dikatakan kita 100% kayaknya tidak mungkin Pak, mungkin hanya beberapa persen saja, tapi saya katakan itu sudah tercapai Pak ketika mereka mempraktikkan dan mungkin luar biasa Pak ya, dalam segi mungkin dalam tingkah lakunya di sekolah juga sudah luar biasa. Aku karakter Iya. ya. Maksudnya kayak gitu. Karena yang lalu itu saya memberikan tugas Pak, kerja bagaimana mereka lakukan sesuatu. Mantap Bapak. Oke, setelah rencana apakah sudah tercapai? Tujuan pembelajarannya gimana? Alhamdulillah sampai saya katakan ini sudah tercapai karena saya melihat langsung Pak ya, kalau itu memang siswa masih memahami betul tentang materi apa yang disampaikan. Memahami semua, memahami ya, jadi apa tujuan. Terus setelah tujuan tercapai pasti kan ada umpan balik ya. Ada feedbacknya dari murid ke Bapak atau apa sih? Itu saya lihat umpan balik ketika memberikan hal yang itu sangat luar biasa ya daripada siswa tersebut. Ketika saya memberikan pertanyaan, siswa ini sangat antusias dalam memberikan jawaban-jawaban. Jadi untuk selama ini umpan baliknya sangat luar biasa. Mungkin saya katakan tidak 100%, tapi ada beberapa siswa yang mungkin kurang dalam memberikan umpan balik. Jadi mungkin ada komunikasi atau Ada. Komunikasi. Tadi kan Bapak nggak bilang nggak sampai 100% Pak. Tapi kan ada menurut Bapak ada yang dirasa kurang. Apa yang akan kita lakukan? Untuk Pak, ini kalau bilang merasa kurang pasti ada gitu kan Pak ya, Betul. dalam segi pembelajaran pasti ada Pak. Memang kekurangan yang saya miliki atau mungkin dari siswa tersebut juga ini hanya rasa masalah percaya diri saja sudah. Jadi kalau mungkin dari saya tadi selalu merasa khawatir apa yang disampaikan tidak ketanggap oleh siswa ya. Tadi kalau dari siswa saya melihat dari cara umpan balik pun dari yang tadi Bapak tanyakan, ini masih banyak siswa yang merasa kurang percaya diri, jadi masih pada takut dalam hal-hal seperti itu Pak. Jadi makanya ya, saya akan terus lakukan dengan cara berkelompok Pak ya, pembelajaran agar mereka mungkin terbawa dengan teman-temannya. Tapi strategi khususnya untuk pengembangan mungkin ya Bapak tadi ya kelompok. Apakah dengan strateginya khusus itu selain itu apa? Ya tentu Pak. Dalam segitu saya akan menggunakan metode-metode yang mungkin pembelajarannya yang sesuai dengan harapan yang ada di kelas. Sepertinya saya mungkin dengan metode problem solving dan mungkin ya, yang selalu berpikir kritis kan Pak ya, biar siswa lebih percaya diri. Berarti kan ada strategi khusus untuk pengembangannya. Terus sebelum pembelajaran apakah ada sejenis tes apa-apa? Tentu ada Pak, saya selalu melakukan tes-tes yang dilakukan berupa itu pilihan ganda atau mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan atau mungkin yang sudah sebelumnya saya sampaikan. Oh jadi tes diagnostis itu ya? Oke. Terus untuk kita kan udah observasi Bapak, pasti kan setiap pembelajaran pasti kan ada refleksi Bapak. Apakah menurut Bapak refleksinya apa sih dalam pembelajaran materi ini? Tentu saya sudah memberikan refleksi-refleksi ya kepada siswa dan alhamdulillah mereka lakukan ya, karena memang ini ada tentang karakter saya kalau dilihat dari mapelnya yang mungkin tentang bela negara. Ya, cinta enggak terhadap negara. Kalau memang kita di sekolah ya mungkin cinta enggak terhadap sekolah lingkungan. Tapi cinta sekolah berarti mungkin harus diwujudkan dengan gotong royong bersihkan. Itu yang fakta ya Pak, itu fisiknya. Terus kita udah semua nih Pak dari observasi dari semuanya. Bapak kalau boleh bertanya berapa persen menurut pencapaian pembelajaran
kalau saya mungkin beranggapan ini imajinasi saja Pak ya. Jujur kita juga nggak ada barometernya, mungkin hanya kita persepsi aja melihat peserta didik apakah sudah melakukan nggak, apakah sudah disiplin nggak, atau mungkin tadi yang saya katakan ini dengan cara gotong royong ya. Saya rasa sudah Pak, bahkan mungkin setiap hari pun bahkan ada program yang di sekolah pun juga ada yang mengamalkan itu sudah sangat luar biasa, antusias gitu. Dari berapa persen? Ya mungkin baru sekitar 85% dari harapan yang saya harap. Proses ya Pak ya? Masih proses. Tetap mantap Pak. Nih. Oke, tapi kan udah semuanya udah lengkap nih Pak. Semuanya dari kita capai 100%. Pasti kan untuk mencapai 100% itu baru punya rencana tidak lanjutnya. Dan apakah ada rencana tidak lanjutnya? Tentu ada rencana tindak lanjut, pasti ada, entah itu berupa nanti karakter lagi, entah berupa kegiatan pasti ada untuk tindak lanjut. Pengembangan ya? Pengembangan misalnya tentang karakter, yang ketiga kita masuk ke budaya positif ya, budaya positif di sekolah dengan berdiferensiasi, dengan sosial emosional ya. Jadi biasanya tempat itu ada tiga ya, itu tentang budaya positif, beberapa tentang diferensiasi yang dari yang konsisten bahwa kita harus belajar, terus tentang sosial emosional. Kita kebanyakan ke budaya positif, ya. Pasti semuanya akan ke budaya positif. Oke Bapak, akhirnya udah selesai nih Pak. Bel juga sudah berbunyi Pak. Kita pulang. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya yang udah bersama kita bincang-bincang atau bercakap-cakap apa. Semoga nanti tidak bisa bicara sama saya mendukung untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.